Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kehidupan kita sekarang sedang diuji dan dilanda wabah. Al-Quran menyuruh kita untuk membaca sejarah, mempelajari, mengkaji, mengambil ibrah dari wabah yang pernah terjadi pada masa-masa yang lalu. Perintah untuk membaca sejarah, mengkaji dan mempelajari wabah itu tertuang di dalam Al-Baqarah 243. Di dalam hadis Nabi ada beberapa lafaz yang digunakan dalam arti wabah, seperti di dalam tafsir Al-Baghawi menjelaskan annal wabah qad waqa'a bisyam, maka wabah dilafadzkan dengan kata al-waba'u. Kedua, di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, wabah juga dilafadzkan dengan lafadz ta'un atau ridsun ursila ala ta'ifatin min bani Israel. 3. Wabah juga suka dilafadzkan dengan kata al-waja'u, seperti Zad al-Masir fi ilmi tafsir menjelaskan sebuah hadis bahwa umat Bani Israel dulu idza waqa'a fihimul waja'u, apabila terkena wabah pada mereka, kharaja aghniya'uhum, orang-orang kaya keluar, wa aqama fuqara'uhum, sementara yang fakirnya tidak keluar. Pamatal ladzi aqamu, wafat orang yang tinggal, wa najal ladzina kharaju, sementara orang yang keluar mereka selamat. Jadi kata wabah dalam hadis Nabi kadang dilafadzkan dengan kata al-waba'u atau unu dan al-waja'u, yang tertuang di dalam Al-Baqarah 243. Ini adalah kisah wabah zaman dulu, wabah yang ajib, yang heran, di luar nalar manusia. Dan kita disuruh untuk mengkaji kisah itu, sehingga nanti menjadikan ibrah
Yang selanjutnya ternyata kisah wabah itu terus berlangsung pada masa sahabat, termasuk juga pada masa kita sekarang. Perintah untuk mengkaji kisah wabah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Tidakkah kamu membaca, memperhatikan, mengkaji pada orang-orang yang terkena wabah? Mereka keluar dari kampung halaman mereka. Mereka yang lari keluar dari kampung halaman mereka bukan seorang dua orang. Wahum ulufun, mereka beribu-ribu. Siapa mereka itu? Bani Israil. Kenapa mereka lari? Hadarul maut, takut mati. Sama seperti orang yang kena wabah sekarang pun juga takut mati. Faqala lahumullah mutu. Namun sekalipun lari takut mati, kalau kuduna mati mah mati. Maka Allah berfirman pada mereka, matilah kalian. Salah satu yang ajibnya, ternyata orang yang mati, yang beribu-ribu terkena wabah pada masa itu, mereka hidup kembali. Tsumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Ini ajib, yang tidak mungkin terjadi pada masa sekarang. Sebab kalau terjadi pada masa sekarang yang wafat karena COVID lalu mereka hidup kembali, mungkin nuhariru jadi siunun gitu. Ini kisah ajib. Innallaha ladu fatin 'alan nas. Memang Allah memiliki kelebihan, keutamaan atas manusia, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Setelah mereka mati oleh wabah, lalu dihidupkan kembali, lalu mereka disuruh untuk berjuang, lalu mereka menolak, lalu mereka mati lagi. Nah, kisah ini kisah wabah Bani Israil sampai pada masa Khalifah Israel yang ketiga. Peristiwanya setelah Nabi Musa keluar dari Mesir, yang diperintah Allah untuk menempati Al-Muqaddas. Namun Nabi Musa tidak bisa menghantarkan Bani Israel sampai ke Baitul Maqdis karena wafat di tengah jalan. Khalifah pertama Bani Israel pada masa Yusha bin Nun, yang pada saat itu adalah Tolut sebagai khalifahnya pada masa itu. Nah, terjadilah wabah. Lalu masuk pada khalifah Bani Israel yang ketiga, Kalib bin Yufan. Yang kedua, lalu masuk pada khalifah Bani Israel yang ketiga, yaitu Hizkil. Nah, mereka yang mati pada mulai peristiwa itu adalah khalifah ke-1, kedua sampai khalifah yang ketiga Hizkil. Maka mereka dibangkitkan kembali pada zaman khalifah ketiga, yaitu Nabi Hizkil. Mereka dibangunkan kembali atas mukjizatnya Nabi Hizkil itu. Nabi Hizkil dijuluki juga Ibnu Azuz. Ibnun artinya anak, Azuz nenek-nenek.
Karena Nabi itu anak dari seorang nenek yang sudah tua bangka, ditambah lagi si nenek itu mandul, yang menurut akal tidak mungkin ke rumah tua tambah bangka gitu. Ditambah lagi mandul, tidak mungkin punya anak. Tapi kersani Allah, maka lahirlah seorang anak diberi nama Hizkil. Dia diberi beban oleh Allah untuk menyelamatkan 70 nabi Bani Israel yang akan dibunuh oleh orang-orang Israel. Diberi beban namanya kiflun, memiliki bahasa Arabnya dhu, sehingga karena Nabi itu diberi beban maka diberi laqab Zulkifli. Kita lebih mengenal nama Zulkiflinya, padahal nama aslinya Hizkil. Sebutin Ibnu Azus diberi laqab Zulkifli yang memiliki beban karena dia diperintahkan menyelamatkan 70 Bani Israel. Karena itu Imam At-Tabrani di dalam tafsirnya menjelaskan Hizkil menyuruh kepada nabi-nabi Bani Israel yang 70 itu untuk pergi, sampai dia mengatakan idhabu fa inni in kutiltu maka kana khairon min antuk talu jami'an. Pergi, lebih baik aku dibunuh daripada kalian semua dibunuh. Ketika Bani Israel mencari, maka Zulkifli mengatakan dahabu walam adri ainahum. Mereka telah pergi, aku tidak tahu kemana mereka pergi. Selanjutnya Zulkifli ini lewat ke suatu tempat namanya Dawardan. Tempat inilah tempat wafatnya Bani Israel yang beribu-ribu itu. Ketika melihat tempat itu, orang-orang yang mati oleh wabah sudah bercampur tanah, tulangnya sudah usang, sudah tidak berwujud lagi. Zulkifli mengatakan, alhamdulillah al-qadir ala an yuhya hadhil ajsad. Segala puji bagi Allah yang mampu untuk menghidupkan jasad-jasad ini. Lalu Allah berfirman, apakah engkau ingin aku perlihatkan bagaimana aku menghidupkan orang mati? Hizkil pun menjawab, qala na'am. Lalu Nabi Hizkil diberi mukjizat oleh Allah untuk memanggil tulang-tulang yang sudah usang itu. Ayyatuhal idom al-baliyah, wahai tulang-tulang yang sudah usang dan hancur, Allah menyuruhmu untuk berkumpul. Maka berkumpullah seluruh tulang-tulang itu satu sama lain membentuk kembali. Kemudian dia pun memanggil lagi, Ayyatuhal idham innallaha ya'muruka bi an taqtasya lahman wa isoban wa jildan. Wahai tulang-tulang yang sudah bersatu, Allah menyuruh agar engkau dibungkus dengan daging, dengan urat dan dengan kulit. Maka Hizkil yushahiduhu, menyaksikan langsung. Setelah dibungkus dengan kulit, dia pun memanggil lagi, wahai arwah-arwah, ruh-ruh
Allah menyuruhmu untuk kembali setiap ruh kepada jasadnya, maka faqamu ahya'an, yang telah mati itu berdiri hidup kembali satu sama lain sambil melihat, dan mereka pun mengatakan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta. Inilah tafsiran dari ayat summa ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Satu kisah yang ajib, yang heran, di luar nalar manusia. Pernah terjadi wabah pada masa dulu, orang yang mati hidup kembali atas mujizatnya Nabi Hizkil. Di zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW di Madinah tidak terkena wabah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar wabah itu dipindah ke tempat lain, sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, atani Jibril alaihissalam bil huma wat taun. Jibril datang membawa humma, penyakit panas tiris, penyakit pusing dan wabah. Sikat al humma bil Madinah. Tapi penyakit panas tiris di Madinah terjadi, sehingga Nabi sendiri wafat diawali dengan sakit panas tiris dan sudah pusing. Itu yang membuat Nabi sakit, lalu Nabi wafat. Lain kolesterol, lain darah tinggi gitu kan, teu stroke, tapi ngan saukur panas tiris jeung pusing. Tak bisi urang panas tiris jeung pusing, hati-hati oke gitu kan. Tapi wa ursilat at-taun ila Syam. Wabah mah dikirimna teh ka Syam. Maka tidak terjadi wabah di Madinah. Kalau melihat kenapa wabah tidak terjadi di Madinah, ada doa Nabi khusus untuk Madinah. Tapi ini adalah pada bagian yang kedua. Allahumma habib ilaina al-madinata kama habbabta ilaina makkata wa au asyadda. Ya Allah, berilah rasa cinta kami kepada Madinah sebagaimana rasa cinta kepada Mekah atau lebih dari itu. Wanqul hummaha ila Zuhfah, pindahkan penyakitnya ke Zuhfah. Allahumma barik lana bi mudina wa sa'ina. Ya Allah, berikan berkah kepada kami pada sandang dan pangan, mud dan sok. Atas doa Nabi itu, Madinah selamat dari wabah. Wabah terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, zaman sahabat. Ketika Umar akan datang ke Syam, maka pemimpin-pemimpin di sana memberitahukan sedang merajalela wabah. Maka Umar pun bermusyawarah dengan muhajirin awalin agar kembali lagi tidak masuk. Namun sebagian mengatakan kita sudah tanggung datang, sebaiknya kita masuk. Lalu Umar pun bermusyawarah lagi dengan orang Ansor, pendapatnya sama. Yang satu menyatakan sebaiknya pulang, sebagian yang lain juga menyatakan sebaiknya adalah kita masuk. Umar pun meminta lagi bermusyawarah kepada orang-orang
yang ikut pergi pada Fathul Makkah. Barulah pendapat ini yang dipandang Umar masuk akal. Menurut mereka, naro antarji'a bin nas wala tuqdimahum ala hadal wabah. Berpandangan sebaiknya pulang. Jangan masuk membawa mereka pada wabah itu. Sehingga Umar mengatakan, ini musabbihun ala dhahri, membenarkan atas usulan itu. Namun ada saja orang yang berpikiran pendek. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, afiraron min qadarillah, urang geus datang sekarang tidak masuk, apakah kita akan lari dari takdir Allah? Kalau kita terkena wabah berarti sudah takdirnya. Kenapa kita mesti lari? Maka Umar menjawab dengan jawaban yang sangat logis. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Jadi seandainya kita menghindar dari wabah lalu lari, itu pun juga takdir Allah. Seorang penggembala yang menggembala kambing di suatu tanah yang rumputnya hijau, itu takdir Allah. Seorang penggembala yang menggembala kambing di ladang yang rumputnya kering, itu pun juga takdir Allah. Hanya kita harus berusaha adalah menghindari dari sesuatu yang mafsadah. Lahirlah dari sana pandangan Abdurrahman bin Auf yang menyatakan, inna indi fi hada ilman. Berkaitan dengan wabah ini, aku punya ilmu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Jika kamu mendengar di suatu negeri ada wabah, maka kamu jangan datang ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Dan jika terkena wabah di suatu negeri, di suatu daerah, dan kamu sudah berada di dalamnya, fala takhruju firaron minhu. Kamu jangan keluar dari tempat itu. Maka Umar pun mengucapkan alhamdulillah atas ilmu yang diperoleh dari Nabi lewat Abdurrahman bin Auf. Inilah ilmu dalam menghadapi wabah. Inilah yang disebut dengan isolasi. Orang yang datang tidak boleh masuk, orang yang ada di dalam tidak boleh keluar, sehingga penularan bisa terjaga. Berikutnya, Musnad Ahmad bin Hambal juga mencatat sejarah tentang wabah. Inna ta'un waqa'a bi Kufah. Pernah juga dulu wabah itu terjadi di Kufah, di Irak. Kemudian ketika Mu'adz bin Jabal pulang dari Yaman bersama sahabat-sahabatnya, antara lain Al-Haris bin Amirah, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Surahjil bin Hasanah, dan Abu Malik. Mereka pulang dari Yaman, menginap seluruhnya di rumah Mu'adz, maka terkena seluruhnya oleh wabah. Nah, ini
Sejarah ini menunjukkan bahwa penularan wabah itu, klaster wabah itu dulu terjadi dalam orang yang serumah itu. Karenanya muncul kan ilmu sekarang. Penularan wabah terjadi di rumah. Ada lagi penularan wabah juga terjadi di kantor. Penularan wabah terjadi di kendaraan. Penularan wabah terjadi di kerumunan. Akhirnya orang bingung rek cicing di mana gitu. Di dia ayah. Nah, namun ada saja yang selamat. Amr bin As selamat karena dia sekalipun pulang dari Yaman tidak ikut nginap. Nah, namun dia memberitahukan, ayuhan nas, wahai manusia, pergilah dari tempat ini. Telah turun kepada kalian sesuatu dari Allah. La arahu illa ridsun wa ta'un. Itu tidak lain adalah ridsun wa ta'un dan wabah. Nanti di bawah kita jelaskan makna ridsun itu. Namun Mu'ad bin Jabal berkata lain. Sekalipun dia terkena ta'un, terkena wabah, menurut dia laisa bita'un wala ridsu, itu bukan wabah, akan tetapi rahmat dari Tuhanmu. Jadi wabah itu dipandang rahmat. Wa da'watu nabiyyikum, dan wabah itu ialah dakwah kebenaran nabimu. Kemudian wa qabdus solihin, dan wabah itu diwafatkannya orang-orang soleh. Apa maknanya? Memang wabah itu membuat orang menjadi goncang. Tapi dalam pikiran orang cerdas seperti Mu'ad, di balik wabah ada hikmah. Inilah hikmahnya ini. Rahmat dari Tuhanmu, dakwah nabimu, dan dimatikannya orang soleh. Rahmat dari Tuhanmu karena lewat wabah itu ada rahmat, ada manfaat. Tak ubahnya seperti Allah menciptakan nyamuk. Tidak peduli bagi Allah untuk menciptakan nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalamma ba'udatan fama fauqaha, bahkan yang lebih kecil dari itu. Wabah lebih kecil daripada nyamuk. Lewat nyamuk banyak manfaatnya. Loba jalma nu beunghar karena loba nyamuk. Banyak orang yang punya pekerjaan karena adanya pabrik obat nyamuk. Tidak dilihat dari sisi DB-nya, tapi banyak hikmah. Lewat corona, wabah yang kecil, lebih kecil dari nyamuk, itu banyak hikmah. Hikmahnya, orang sekarang berlomba-lomba adu otak. Pak pinter-pinter. Geus katingali ku socana masing-masing, mun pangheulana menang loba duit gitu. Sebab dijual ke tiap-tiap negara. Yang wabah itu sekarang terkena di mana-mana. Itu adu otak. Lalu manfaat lagi nanti saya lihat di belakang, karena termasuk bala ujian, orang akan lebih meyakini bahwa dia akan pulang ke Allah. Dan rahmatnya lagi,
menunjukkan betapa kuasanya Allah menciptakan makhluk kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, dan dia hidup. Lamun makhluknya saja teu kalihatan ku mata, dia hidup sagede kumaha pejitna. Itu hebat. Rahmatu rabbikum. Nanti wada'watu nabiikum, diperkuat oleh hadis Nabi di mana betapa lemah dan bodohnya manusia. Dan ternyata wa qabdus sholihin, orang muslim yang ihtisaban ketika terkena wabah lalu dia mati, dia adalah syuhada. Dia adalah sakit. Kenapa sakit? Karena wabah itu dipandang musuh dan manusia sedang berperang dengan musuh. Karena itu Mu'adz melihatnya tidak dari sisi terkena wabahnya, tapi itu bukan wabah katanya. Memang Mu'adz cerdas kan? Cerdasnya. Al-istihad itu adalah rahmat, dakwah Nabi, dan diwafatkannya orang soleh. Namun sekalipun Amr bin As selamat dari wabah karena lari, ternyata budak nama terkena wabah lalu wafat di sore hari. Bapana teu beunang, anakna yang terkena. Itu wabah yang terjadi setelah para sahabat sepulangnya dari Yaman. Nah, kisah-kisah ini baca tentang wabah sampai dulu di zaman Nabi Yusha bin Nun sampai sekarang ternyata kealamanku urah. Nah, sekarang kita baca hakikat wabah dalam pandangan Islam. Wabah itu apa sih? Pertama, bagi Bani Israel dulu, wabah itu merupakan azab. Inna hada adabun au kada. Ini adalah adab. Arsalahullahu ala nasin qablakum, yang Allah datangkan kepada orang sebelum kamu, au ta'ifatin min Bani Israel, atau sekelompok dari Bani Israel. Kedua, hakikat wabah itu merupakan bala. Bala itu adalah ikhtibar, ujian. Ada bala, ada fitnah, ada musibah. Kalau fitnah asal mulanya dari membakar logam, emas, agar keluar yang aslinya, yang kotorna hilang. Mun urang mah seperti nyipuh, itu fitnah, supaya keluar yang bersih, yang kotor hilang. Kalau musibah adalah karena terkenanya oleh sesuatu yang membuat tidak nyaman. Sekalipun musibah juga bisa berguna, diartikan bagi sesuatu yang baik, dia mendapatkan bagian yang baik. Tapi kalau musibah dalam arti ujian, biasanya dikaitkan kepada bagian yang tidak menyenangkan. Kalau bala adalah ikhtibar. Ikhtibar itu untuk mencari kabar, sehingga suka diartikan
Ikhtibar itu menguji untuk diketahui yang diuji itu. Sejauh mana itu yang diuji itu? Makanya dijelaskan di dalam Sahih Muslim, at-ta'un ayatul rizqi. Ibtalallahu azza wa jalla nasan min ibadihi. Wabah itu ayatul rizqi, salah satu tanda keagungan Allah, ayat tanda kekuasaan Allah dari wabah itu. Rizqi yang membuat idtirab, goncang, zilzal, gelisah. Jadi rizqi itu kegoncangan, kegelisahan. Jadi wabah itu satu tanda dari kekuasaan Allah yang sangat kecil tuh, yang membuat orang menjadi goncang. Saking kecilnya wabah, ahli kesehatan menyebut lubang masker yang kita pakai kadang ada masker yang tembus bakat kuletikna, sehingga ada masker yang tidak boleh dipakai. Padahal lubang masker teh geus leutik, eta masih kena tembus. Kumaha leutikna eta binatang? Mun kitu keur naon atuh make masker aya tembus keneh? Keur ngajaga bisi aya wabah sende munding. Nu gede mah meureun kasaring gitu kan. Nah, ini ayat yang seperti ini hebat. Lalu ditambah rizqi, membuat idtirab, membuat zilzal. Apa betul lewat wabah ini kehidupan menjadi idtirab, menjadi goncang? Ternyata betul goncang. Ekonomi goncang, pendidikan goncang, sehingga terus daring. Tuh, indung jadi garalak, lantaran kudu ngadampingi budak. Nih ajar matematik, indung nanti bisa. Ditambah kuota, kudu wae kudu menta. Tuh, jadi goncang. Ibadah goncang. Umur nu geus kaliwat teu pernah nguping ibadah prek, ibadah Jumat gitu. Teu pernah umur nu geus kaliwat Idul Fitri make berhenti. Teu pernah katingali Ka'bah make kosong itu Masjidil Haram. Itu kan ibadah jadi goncang. Itu jelas rizqi. Goncang dari berbagai aspek. Nah, kegoncangan itu ibtalallah, Allah sedang menguji hambanya. Makanya dalil ini yang suka dipakai kalau wabah pada masa dulu etamah adab ke Bani Israel, tapi wabah pada hamba Allah pada masa sekarang itu merupakan bala. Ternyata bala itu saya sudah merangkum dari Mu'jam Fahras Al-Fad Al-Quran Al-Karim, disimpulkan apa tujuan dari bala itu dari Quran. Nah, diawali dengan ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Rasa takut karena wabah ada. Rasa lapar karena wabah, banyak yang kelaparan, loba PHK. Wa naqsi minal amwal, kurang ekonomi.
wa anfus, banyak yang mati, banyak yang sakit, wa tamarat. Maka tujuan dari bala itu pertama, siapa sih yang sabar dan siapa sih yang tidak sabar. Kedua, tujuan daripada bala itu Al-A'raf 168, agar orang yang tidak baik kembali pada jalan yang benar. Karena banyak orang yang hidup tidak menempatkan diri pada jalan yang benar. Ketiga, siapa yang berjuang dan siapa yang tidak berjuang. Muhammad ayat 31. Lalu lewat ujian itu, siapa sih yang paling baik amalnya dan siapa yang tidak mau beramal. Al-Kahfi ayat 7. Karena itu di awal mula corona datang, orang berbuat amal baik, ngabagikan sembako, uang, makan gratis gitu kan di mana-mana, lantaran corona na lila wae bereudana seep akhirnya rada eureun gitu. Ini koredas. Nah, lalu fastabiqul khairat, lewat bala yang diujikan Allah itu untuk mendorong orang berlomba-lomba berbuat baik. Lewat bala itu Al-An'am 165 untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manusia terhadap yang Allah berikan. Ma'atakum, Allah telah memberikan otak. Cik sejauh mana kapinteranana teh manusia teh. Profesor terus setiap hari berdiskusi untuk menghilangkan corona lewat vaksin-vaksinnya. Tapi sampai sekarang masih terus berdiskusi dan mencoba. Ini memberi arti tidak mudah, karena otak manusia memang tidak diberi ilmu yang banyak oleh Allah. Lalu lewat bala itu Allah ingin menanamkan kepada manusia bahwa kalian akan pulang ke Allah. Kalian harus meyakini adanya hari kembali, alam gaib. Lewat wabah itu kalian akan pulang. Makanya sekarang kuburan-kuburan, lahan-lahan untuk orang yang wafat karena COVID-19 sudah menyempit. Dina pikiran urang kahayang mah keur batur gitu. Sanajan aya oge lahan gitu, urang mah embung nempatan lahan gitu. Tapi terus bertambah. Geus 7 bulan nya urang dilanda corona, tapi kelihatannya masih terus naik. Itu melihat ambulan yang setiap hari berbunyi, lalu setiap hari juga orang dikubur, dan rasanya tidak sampai hati kalau sudah diisolasi di ruang COVID sendiri, itu menang ditungguan ku anak, ku pamajikan, malah perawat yang menjauh, ditakdirkan sedang kumat, penyakitnya berat, itu kan, napas berat, komo rek nepikeun ka pihoseun ditalkinkeun teu aya nu nalkinan.
Jadi iwalti ngap-ngapan sorangan ningali gitu ge urang geus teu sanggup gitu. Makanya yakin kalian akan pulang lewat wabah itu. Kemudian Allah ingin mengetahui siapa yang syukur, siapa yang kufur terhadap nikmat. Kalau kita pikir memang kadang orang suka lupa terhadap nikmat sehat. Berapa lama corona di kita? 7 bulan kan? Cik bandingkeun sabaraha lama urang hirup teu kena corona. Usia saya sekarang 65 tahun. Corona genep bulan. Berarti teu kena ku corona kitu nya. 64 tahun setengah. 64 tahun setengah, tapi nikmat itu lupa. Setelah terjadi corona baru terasa bagaimana pentingnya sehat itu. Nah, bersyukur tidak? Lalu Allah ingin mendorong manusia untuk hidup lebih hati-hati lagi, untuk bertakwa kepada Allah. Inilah tujuan daripada bala corona, diantaranya yang tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan al-bala. Berikutnya, bisa juga ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah tentang wabah itu, maka fa akhbarani annahu adzabun yab'atullah ala may yasha. Bisa saja bahwa wabah itu azab yang Allah datangkan kepada yang Allah kehendaki. Di antaranya dulu, kalau dulu Bani Israil. Nah, nomor 4, Al-Bukhari mencatat bahwa wabah itu ridsun, pakai sin. Kalau tadi pakai za, ridzun. Kalau ridzun itu kegoncangan, iddirab, zilzal. Kalau ridsun kotoran atau penyakit. Berarti ridsun mah berkaitan dengan fisik. Kalau ridsun mah berkaitan dengan jiwa. Jadi wabah itu membuat jiwa menjadi gelisah, goncang, dan membuat fisik menjadi terkena penyakit. Karena itu dijelaskan oleh Rasulullah at-ta'un ridsun, bahwa wabah itu adalah penyakit. Arsala ala taifatin min Bani Israil, yang Allah datangkan kepada Bani Israil. Yang kelima, wabah itu bagaikan sail, banjir, dan bagaikan anar, api. Banjir itu membawa kotoran. Andai kata orang terkena banjir, maka mereka terkena kotoran dan terkena penyakit. Mereka jadi sakit. Wabah itu, abda Nabi, bagaikan anar, api. Orang yang terkena api terasa panas. Maka orang yang terkena wabah pun akan terasa panas. Karena itu kemarin ketika
Pak Haji Mulia meninggal. Mudah-mudahan ya tidak ada apa-apa di Santosa. Saya ke sana karena terjadi pandangan yang berbeda. Maka kalau aturan rumah sakit kan pakai aturan COVID. Itu sudah dibungkus, masukkan ke peti, dan harus dikuburnya juga tersendiri oleh pasukan COVID. Tidak boleh dibawa ke rumah, tapi harus langsung karena akan menimbulkan kerumunan. Tapi karena mungkin keluarga ingin ya dengan perasaan sayangnya gitu, izin rumah sakit, akhirnya dibawa ke rumah dengan petinya, tapi tidak dibongkar oleh bagian itu. Maka di rumah si petinya itu dibongkar, lalu plastiknya dibuka, dimandikan, dibungkus di. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Tapi sekalipun ada kekhawatiran, karena ya tidak begitu menurut aturan protokol. Saya memberikan pandangan karena kondisinya seperti ini, normalnya memang begitu. Itu dalam keadaan darurat, itu boleh gampang kok. Tapi karena perpandangan yang berbeda, ya bakal dan ya disalatkan di rumah. Ya banyak yang menyolatkan. Ya kekhawatiran yang muncul. Tapi mudah-mudahan gak ada apa-apa. Takutnya seperti yang kita lihat di TV, mawat di petian teh ternyata dipermasalahkan di polisi sampai dijatuhi hukum saman setahun gitu. Yang di Makassar itu. Ya ini mudah-mudahan gak ada apa-apa, tapi sampai hari ini tidak ada berita apa-apa gitu. Tapi khawatiran saya mudah-mudahan gitu gak ada apa-apa. Nah, melihat kondisi seperti itu, diisolasi di tempat lain, tidak boleh ditengok. Ketika sedang sakarat juga mungkin ada yang menalkinkan atau tidak. Itu kan membuat orang menjadi takut. Yang terasa panas, sail penyakitnya, nar panasnya itu, sehingga dijelaskan bahwa wabah itu inna hadaritsun mislus sail. Ini adalah kotoran penyakit seperti banjir. Orang yang terkenanya akan sakit. Dan seperti api, orang yang terkenanya akan merasa terbakar dan sakit. Kemudian nomor 6, wabah itu gudah kagudatil ba'in. Ternyata wabah itu penyakit yang nempel bagaikan gondok ontak. Kalau gondok kan nempel. Jadi wabah itu penyakit bukan yang ada di dalam, seperti kanker darah gitu. Tapi ini nempel, datang gitu pada tubuh manusia. Makanya penularannya ada lewat udara, kemudian ada lewat anggota tubuh per hidung, pada mulut, pada mata. Karena datang dari luar masuk ke dalam lalu nempel. Karena nempel maka berarti di antara pencegahannya kumaha supaya ulah asup gitu. Jadi hebat betul Nabi gitu ya. Memang dari Allah Rasul dimaksud
Sekarang kita sudah abad keberapa? Cerita ini sudah lama gitu. Bahwa bukan penyakit dalam wabah itu, tapi penyakit dari luar yang nempel bagaikan gondok onta. Nah, karena wabah ini adalah bagaikan penyakit yang nempel seperti gondok onta, maka orang yang sedang dilanda wabah itu, menurut hadis Nabi, hakikatnya mereka sedang berperang. Mereka sedang berperang. Karena kan di luar yang masuk pada manusia yang terkena, yang menghadapi wabah, mereka sedang berperang. Jadi kita ini, kalau berdasar hadis Nabi, sedang perang dengan corona. Cuman perangnya oleh Nabi sudah jelaskan tidak seimbang perang dengan wabah itu. Karena wabah itu musuh zahfun. Zahfu itu musuh yang jumlahnya banyak. Jahaf itu beda dengan aduun. Kalau aduun itu serombongan musuh kecil. Kalau tahu zahfu itu musuh yang jumlahnya banyak dengan peralatan yang lengkap menyerang musuh yang kecil, yang jumlahnya kecil. Nah, wabah ini diibaratkan oleh Nabi adalah zahfu, musuh besar. Nah, kita manusia adalah lawannya yang jumlahnya kecil. Kalau mata kita bisa melihat wabah, jigana maka itu wabah teh. Karena tidak kelihatan, maka lebih banyak manusia yang terkena. Loba keneh manusia nu terkena jeung maot ketimbang wabahna nu paeh. Ari urang menang berita dina TV teh jumlah nu maot teh manusia wabahna teh. Manusana sekian ribu corona mati nggak terdengar. Lantaran corona na kitu katingali. Nah, kita berperang dengan musuh nu teu katempok. Urang teu bisa ningali corona. Ari corona bisa ningali urang gitu. Itu kan tidak seimbang. Makanya ajaran dari Nabi adalah siapa yang lari dari corona, dari wabah, adalah kalfari minazahfi. Dia bagaikan orang yang lari menyelamatkan dari musuh yang jumlahnya besar dengan peralatan yang lengkap. Artinya jangan melawan gitu. Dengan melihat wabah yang besar itu lain ngalawan, tapi lari. Sebab ngalawan dia teu katingali jeung teu seimbang. Gitu. Wasobir fihi kasobiri fi zahfi. Orang yang sudah terkena wabah, maka dia bagaikan orang yang sabar berada di tengah-tengah pasukan musuh yang banyak itu. Lamun urang kena kudu sabar, itu kita manana teh. Lamun urang can kena kudu lumpat. Sebab musuh itu tidak seimbang. Tidak seimbang. Baina sadunya jumlahna sabaraha. Nah, karena itu maka wabah itu guddah.
musuh yang ada di luar lalu nempel, dan musuhnya lebih banyak, ditambah lagi tidak terlihat. Nomor 7, wabah itu ridzun. Nah, ini ridzun, kegoncangan atau ibtirob. Sama mananya kegoncangan. Ini taun adalah ridzun yang Allah datangkan kepada bigan dari Bani Israel atau orang sebelum kamu. Nomor 8, wabah itu sabda Nabi, yaji'u ahyanan wa yadhabu ahyanan. Sesekali wabah teh datang, jeung lain kali si wabah teh pergi. Jadi si wabah teh datang pergi, datang pergi, datang pergi. Lamun kayang urang mah mun geus indit mah tong balik deui gitu. Tapi ieu mah bercerita geus mulai berkurang wabah, sehingga orang dibebaskan silakan. Ternyata geus dibebaskan datang deui gitu. Hadis ini membuktikan kebenarannya bahwa wabah itu sesekali datang, sekali pergi. Dulu kan beritanya gembira. Di daerah Bandung sudah zona hijau, ada setik miring kuning, sehingga sekolah hampir siap tatap muka. Ternyata datang deui, ayeuna jadi beureum deui. Gitu. Nah, nampaknya benar juga apa yang disampaikan oleh WHO itu. Jangan berharap wabah akan berhenti, tapi orang akan hidup berdampingan dengan wabah. Karena datang pergi, datang pergi, datang pergi. Nah, paling tidak Rasulullah SAW menjelaskan, Pak inna pisanati, dalam 1 tahun itu ada saja 1 malam yang turun wabah di sana. Jadi berarti kalau begitu tiap tahun ada dan datang pergi. Karenanya Rasulullah SAW menjelaskan bijana tempat air dan bijana tempat makanan harus ditutup, karena 1 tahun sekali itu bisa turun wabah. Ilmu awal dari ahli kesehatan bahwa wabah itu menular lewat percikan. Muncul lagi, wabah itu bisa menular lewat udara. Muncul lagi, ilmu pengetahuan manusia bertambah bahwa wabah itu akan menginap hinggap di benda padat 9 jam itu kuat, tidak mati. Sehingga penyelang panto gitu kan ya, bawa-bawa kana leungeun urangan sasalaman kayak kudu silisiku gitu. Nah, ternyata Nabi menjelaskan gitu. Bijana itu benda padat. Benda padat. Dan pada benda padat itu akan hinggap wabah. Jangan sampai kepada makanan dan minuman yang dimakan, maka bijana itu tutup. Karena 1 tahun sekali akan terjadi wabah. Nah, tidak heran kalau kita mengkaji dan mempelajari hadis Nabi ini, lamun di daerah urang ayeuna atau di daerah lain ternyata wabah itu naik gitu kan, turun, naik, turun, naik, turun. Memang yaji'u ahyanan wa yadhabu ahyanan. Nah, berikutnya nomor 6 ini
pendidikan Rasulullah dalam menghadapi wabah. Tapi itu tidak ada kan ya? Tidak ada karena yang di copy itu baru wabah bagian 1. Bagian 1. Nah, ini wabah bagian 2-nya. Kalau bagian 2-nya berisikan bagaimana ajaran Rasulullah menghadapi wabah itu. Lalu nanti dijelaskan lagi dengan apa hikmah-hikmah di balik wabah. Kemudian yang terakhir nanti ternyata kita tidak boleh putus asa dan bunuh diri menghadapi wabah, tapi harus ada usaha. Ternyata salah satu usaha dari menghilangkan wabah itu tidak cukup dengan al-adawiyah atau bi'iyah, pengobatan lewat medis tidak cukup, tapi harus disertai dengan al-adawiyah al-ilahiyah, pengobatan lewat nuansa wahyu. Itu cukup dengan pengobatan medis, dengan masker tidak cukup, dengan obat tidak cukup, tapi harus ada al-adawiyah ilahiyah, pengobatan lewat medis, pengobatan lewat nuansa ilahi. Karena Allah yang menciptakan wabah, Allah pula yang mampu menghilangkan. Seperti, nah contohnya, kenapa orang yang mati pada Bani Israel yang terkena wabah itu hidup kembali? Itu karena doanya Zulkarnain, doanya Zulkifli. Kenapa Madinah tidak terkena wabah? Karena doanya Muhammad Rasulullah. Di sini pentingnya peran orang-orang soleh, orang-orang dekat yang taqarrub kepada Allah, itu memohon pengobatan lewat nuansa wahyu. Nah, itu ada pada makalah yang kedua, bagaimana ajaran Nabi menghadapi wabah, kemudian hikmah di balik wabah, tidak boleh putus asa, dan pengobatan al-adawiyah atau bi'iyah dan al-adawiyah al-ilahiyah. Mudah-mudahan dengan mengkaji wabah lewat Al-Quran dan Sunnah, kita mendapatkan ilmu bukan hanya saja dari berita tentang kesehatan COVID, tapi kita ingin mengetahui dari ajaran Islam itu sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.